Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kemarin pertarungan antara Luffy, Kid, Zoro, Killer, dan Law melawan Kaido dan Big Mom akhirnya dimulai. Yang mana terlihat pertarungan tersebut sangatlah mendebarkan. Bagaimana tidak, Luffy dan lainnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa mengalahkan mereka berdua. Lalu di sisi lain, tepatnya pada Kastil Pangaea, dilihatkan ada beberapa anggota CP0 sedang mengawasi jalannya pertempuran. Entah apa tujuan mereka, yang pasti akan menjadi menarik lagi nantinya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 17 manga versi Efek Anime. Cerita berganti pada Kastil lagi, di mana dalam kondisi yang masih riuh dilihatkan Speed datang membagikan Kyuubi Dango kepada semua penjaga sampai gifter sekalipun. Yaps, tepat sekali, Speed melakukan itu ialah karena ditugaskan oleh Otama sebelumnya. Yakni sebelum sampai pada kastil ini, Otama membuat Kyuubi Dango dengan kekuatan buah iblisnya itu. Yang artinya semua yang memakan dango tersebut akan menjadi peliharaan dari Otama. Walaupun sebetulnya untuk membuat dango sebanyak itu sudah menguras seluruh tenaganya. Namun karena tekadnya ingin melihat pertarungan ini berakhir, Otama berjuang sekeras mungkin seperti yang lain. Jadi bisa dikatakan sebelum sampai ke kastil Onigashima, Otama sudah mempersiapkan rencana yang sangat matang. Sebab dari itu juga kenapa dia bisa sampai ke tempat Nami dan Usopp. Hal ini menjelaskan kalau Otama benar-benar serius untuk membantu yang lain. Nah, dengan semua itu, akhirnya Pet Gifter yang memakan semua itu bisa dikendalikan oleh Otama. Mengejutkannya, setelah hal itu Speed mempunyai rencana besar lagi, di mana dia meminta semua gifter yang sudah terpengaruh untuk memberi paksa makan itu kepada yang lain. Tujuannya pasti agar semua bisa dibawa kendali dari Otama. Jelas saja hal itu akan menambah hal baik dikarenakan sedikit demi sedikit bawahan dari Kaido yang banyak tersebut mulai berpihak kepada Luffy. Dengan demikian pula, satu masalah kroco-kroco bisa terselesaikan. Panel berlanjut dari pertarungan Sasaki dan Franky yang masih berjibaku dengan kuat. Jelas saja, Franky yang bertarung sendirian dia merasa kesulitan. Karena dia melawan Sasaki sendirian sekaligus menghadapi kroco-kroco yang merepotkan. Buruknya dalam kondisi seperti itu datanglah prajurit banyak beserta Otama dan yang lain. Franky yang melihat hal itu pun sangat terkejut. Lantaran mengatasi musuh di sini sudah sangat sulit, apalagi datang lagi gifter yang lain. Akan tetapi Otama langsung berkata kalau ia di sini akan menyeimbangkan hal ini dengan cara membuat para gifter membantunya. Yaps, meski mendapat bantuan yang sangat banyak, masih saja untuk Sasaki adalah hal yang mudah. Walaupun sebelumnya Sasaki kebingungan kenapa para gifter malah membantu musuh. Dan baru di situ juga dia menyadari kalau yang mengendalikan semua ini adalah anak kecil tersebut. Kemudian dalam kepanikan itu tiba-tiba dari belakang, Ulti yang sudah muak dengan kelompok topi jerami pun akan mengakhirinya saat ini. Beruntungnya Nami dengan sigap berhasil mengatasinya dengan petir mautnya itu. Walau seperti yang terlihat serangan itu belum cukup kuat untuk membuat pingsan dalam waktu yang lama. Sasaki yang melihat hal itu pun sangat kebingungan. Lalu dalam kebingungan itu, Franky yang mendapat celah bisa menebasnya hingga terluka parah. Di sisi lain, Bohwang yang menyadari kalau Akaya Zainain telah berada di tempat ruang harta pun sangat terkejut. Bagaimana bisa mereka semua bisa lepas dari pertarungan dengan Kaido? Maka dari itu, King yang tahu kabar tersebut meminta Black Maria untuk pergi ke sana. Masalahnya di situ bukan hanya 9 orang saja melainkan ada satu lagi. Entah siapa orang tersebut yang pasti King meminta untuk menghabisinya dengan cepat. Pastinya Sanji yang mendengar hal itu sangat terkejut. Lantaran Kinemon dalam kondisi yang berbahaya. Sebelum pergi ke sana, Black Maria memberi satu kesempatan kepada Sanji untuk meminta bantuan kepada temannya yaitu Robin. Kenapa seperti itu? Lantaran sebelumnya Kaido memintanya untuk menculik Robin. Pastinya Sanji awalnya tidak ingin Robin ke sini. Namun karena Black Maria menghajarnya habis-habisan, akhirnya Sanji memanggil Robin dengan sangat keras untuk membantunya. Nah, Sanji meminta tolong seperti itu kepada Robin bukan hanya sekedar meminta tolong, karena ia tahu kalau sekarang Robin sangatlah kuat. Setelah mendengar teriakan itu semua sangat terkejut dan kebingungan. Jika seperti itu, maka Robin berada pada masalah yang besar apalagi banyak orang yang berniat mengincarnya. Sementara dalam sudut dari Black Maria sangat senang akan hal itu karena dia bisa menangkap Nico Robin.
Benar sekali, dalam sekejap saja Robin yang baru datang langsung menampar Black Maria dengan jurusnya itu. Kabar baiknya di situ bukan Robin saja tapi Brock juga datang. Dengan hal itu pula Sanji pun terselamatkan. Akan hal ini Sanji bisa pergi ke tempat dari Kinemon dikarenakan jika terus berada di sini ia akan menjadi beban bagi mereka. Selanjutnya Black Maria yang muak dengan perbuatan dari Robin masuk dalam mode bertarungnya, yang mana dia menggunakan senjata aneh roda api yang hidup. Entah seperti apa kekuatannya itu, yang pasti kekuatannya juga setara dengan Tobi Roppo lainnya. Sedangkan dari sudut Sanji sendiri juga akan pergi menuju ke atas untuk menyusul yang lain. Tapi sesaat sebelum ke sana, dia mendengar ada suara keras mengatakan kalau Mam sedang mengincar banyak orang. Mengetahui hal itu, Sanji yang kebingungan pun langsung pergi ke sana dengan cepat. Beralih pada sudut di luar kastil, dilihatkan di situ tampaknya telah terjadi pertarungan besar dan mencekam. Namun nyatanya, Carrot dan Wanda yang masuk dalam mode sulungnya berhasil dikalahkan oleh Prospero. Saking kesalnya dituduh yang tidak-tidak, Prospero yang sudah muak melihat mukanya itu mengejarnya sekali lagi. Dengan begini, masalah di depan kastil ini terselesaikan. Panel lainnya masih menunjukkan ketegangan dari Chopper yang membuat penawar racun tersebut. Selain dari itu, semua samurai yang terkena virus itu juga mulai pesimis bisa selamat dari racun ini. Tapi kabar baiknya di situ Drake juga bertarung habis-habisan untuk melindungi Chopper. Tapi yang mengejutkan dari itu semua adalah penampilan dari Hyogoro, yang mana semakin dirinya menjadi iblis kekuatan darinya semakin kuat. Bahkan bisa dikatakan kekuatannya itu sama seperti pada masa lalunya. Pastinya dengan kekuatan dari Hyo saat ini akan menambah hal baik dalam aula ini. Namun Hyo mengatakan kalau dia tidak bisa seperti ini terus-menerus. Jika nanti Chopper belum menyelesaikan virus tersebut, maka para petinggi Yakuza harus membunuhnya dengan segera. Jika tidak, maka ia yang akan membunuh semua orang yang ada di sini tanpa pandang bulu. Setelah berkata seperti itu, Hyo langsung menunjukkan kekuatannya, yakni dengan jurus Holy Light bisa mengalahkan kelompok Oniwa Banshu dengan sekejap saja. Tentunya, Queen yang melihat Hyo menghabisi semuanya tidak membiarkan begitu saja. Beruntungnya di sini ada Marco, yang mana Marco juga tidak membiarkan para All Stars bergerak sesukanya. Benar sekali, dengan sendirian Marco menggunakan semua jurus yang dipunya untuk bisa menahan mereka berdua sekaligus. Namun apa daya, untuk menahan dua orang dengan bounty di atas 1 miliar adalah masalah yang sulit. Kemudian setelah itu semua orang yang terkena virus berubah menjadi Oni kembali, lantaran Marco sudah kewalahan memerlukan kekuatan apinya itu. Sementara itu juga, Hyo tampaknya sudah pada batasnya. Sebab dari itu, ia meminta anak buahnya untuk memenggalnya saat ini. Pastinya semua petinggi tidak mau hal ini terjadi. Jadi dia akan menunggu momen yang pas untuk mengakhiri bosnya. Nah, di satu sisi para pleasure dan gifter yang terkena virus juga mulai memberontak. Dikarenakan meski bergabung bersama bajak laut ini, mereka hanya dimanfaatkan saja terutama untuk kejadian virus ini. Tak lama berselang, Chopper akhirnya menyelesaikan penawar racun tersebut setelah sekian lama. Bedanya di sini hanya membuat satu saja tapi berukuran sangat besar, di mana dia membuat penawar itu semacam bom asap. Tujuan membuat skema seperti itu ialah karena Chopper ingin mengatasi racun ini dengan cepat. Dan saat bom penawar racun tersebut meluap ke seluruh ruangan, semua yang terkena racun kian lama mulai menghilang. Jelas Queen yang melihat hal itu kebingungan. Bagaimana rusa kecil sepertinya bisa membuat penawar secepat itu dengan jumlah yang besar. Chopper menjawab kalau virus bukanlah untuk senjata seperti ini, melainkan yang benar adalah untuk menyembuhkan orang. Karena pada akhirnya, jika bisa membuat racun mematikan seperti itu, maka dia akan hilang kendali sama seperti cacar. Sebaiknya di sini semua pleasure yang sembuh langsung berpihak kepada Chopper, lantaran jika tidak ada Chopper di sini, dipastikan semua orang akan mati. Nah, setelah mendengar semua itu, Chopper yang sudah muak dipanggil dengan rusa, langsung masuk dalam mode buasnya untuk memukul Queen dengan tangannya sendiri. Tepat sekali, semua samurai yang tidak tahu kalau Chopper mempunyai kekuatan itu sangat terkejut. Dikarenakan sejak awal mereka hanya mengira kalau Chopper adalah dokter dari kelompok topi jerami. Alur berpindah pada ruang harta di sekitar bawah kastil. Di sana diperlihatkan bahwa Kinemon dan lainnya tiba-tiba baik-baik saja. Hal itu bisa terjadi lantaran sebelumnya ada seseorang yang merawat luka mereka. Namun belum diketahui siapa orang tersebut. Yang pasti dengan hal ini mereka bisa bertarung lagi. Selanjutnya diperlihatkan sosok yang sangat mengejutkan lagi, di mana tiba-tiba saja di hadapan mereka ada Oden yang masih hidup.
Pastinya Kinemon dan lainnya yang melihatnya pun terkejut sampai menangis. Kenapa seperti itu? Lantaran sudah sekian tahun dia tidak melihat Oden lagi. Bodohnya lagi Ino, Neko dan Kinemon yang teramat senang tidak mencurigainya sekalipun. Padahal fakta sudah jelas kalau Oden telah mati 20 tahun yang lalu. Nah, Ashura yang melihat Kinemon seperti itu sangat marah dan menghajarnya. Dan untuk membuktikan kalau Oden ini adalah palsu, dia pun menyerangnya. Akan tetapi dia mengorbankan dirinya terkena tusukan Oden palsu ini. Tidak terduganya, meski Ashura tertusuk seperti itu tidak marah atau apapun itu. Malah dia mengatakan kalau ia juga mengharapkan Oden berada di sini. Jadi dengan hal ini sudah jelas kalau Oden ini adalah Oden palsu. Yap, tepat sekali, Oden palsu ini adalah kekuatan dari Kanjuro. Berarti kan sebelumnya tebasan dari Kiku belum bisa memenuhnya. Alhasil panel selanjutnya memperlihatkan pertarungan antara mereka. Nah, dalam keadaan seperti itu Ashura meminta mereka untuk mencari Kanjuro yang asli. Sementara dirinya yang akan mengatasi gambar aneh ini. Walaupun cara yang dilakukan oleh Ashura sangatlah nekat, yaitu mengorbankan dirinya agar lainnya bisa tetap sesuai dengan rencana. Di kala kesedihan itu ada masalah yang lebih besar lagi, yakni dari belakang tiba-tiba saja muncul Jack yang berniat untuk menghabisinya. Buruknya di sini akan terjadi pertarungan berdarah, lantaran Ino dan Neko tidak bisa masuk mode sulungnya lagi. Di sisi lain memperlihatkan Orochi sedang tersenyum lebar setelah membakar salah satu tempat. Ternyata tujuannya membakar tempat itu ialah agar bisa membakar semuanya. Mengingat di lantai bawah ada banyak sekali bubuk mesiu yang mudah terbakar. Dengan begitu semua rencana dari Kaido akan gagal. Cerita akhirnya kembali pada pertarungan di atas tengkorak. Yang mana saat itu Luffy dan lainnya sangat terkejut dengan wujud Kaido yang seperti itu. Lalu di sana mereka semua berpikir bagaimana cara untuk bisa mengalahkan mereka berdua. Dan jawaban dari itu semua ialah dengan cara memisahkan mereka berdua. Jika hal itu bisa dilakukan, maka untuk membunuh Kaido bukanlah hal yang mustahil. Singkat cerita, Kinemon dan lainnya langsung bergegas untuk menuju ke atas. Lantaran inilah yang akan mengatasi Jack di bawah. Namun sesaat di tengah jalan, tadi sangkanya Kinemon dan lainnya bertemu dengan Orochi. Jelas saja Kinemon dan lainnya yang sudah sangat marah dengan perbuatan dari Orochi setelah 20 tahun lamanya, langsung memenggal kepala Orochi dalam wujud ular berkepala 8 itu. Tanpa lama-lama, mereka pun pergi begitu saja tanpa berbicara sedikit pun. Namun di sini Reizo tidak pergi dikarenakan dia harus membuat Fukurokuju menyesal pada pilihannya itu. Artinya, untuk menyelesaikan masalah dari mereka berdua, Reizo harus memenangkan pertarungan kali ini. Mungkin hanya itu saja untuk part kali ini. Berikutnya pasti lebih menarik lagi lantaran pertarungan 1 lawan 1 sudah dimulai. Berarti kan peperangan sudah menuju puncaknya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.